Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 28 Oktober 2023 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, belakangan ini suhu politik di tanah air kita meningkat cukup signifikan karena kita akan memilih para pemimpin bangsa, mulai dari pemilihan presiden, wakil presiden, dan para wakil rakyat, yang kemudian disusul oleh pilkada untuk memilih para pemimpin di berbagai daerah di Indonesia. Hari ini bertepatan dengan pesta Santo Simon dan Yudas, Rasul. Gereja mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12-19 tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Dilanjutkan dengan perikop tentang Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang untuk menunjukkan kalau Yesus memilih dan memanggil 12 muridnya untuk dijadikan rasul dikarenakan tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, pemilihan ke-12 rasul dilakukan Yesus di tahun awal karyanya di Galilea, di mana pada waktu itu sejumlah besar orang berdatangan dari berbagai pelosok, ada yang dari Yerusalem, dari sekitar pantai Tirus dan Sidon, nyaris dari seluruh wilayah Yudea. Mereka datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus dan untuk memohon kesembuhan dari berbagai penyakit dan gangguan roh jahat. Namun ada pula yang datang dengan harapan Yesus mau menjadi pemimpin bagi mereka, menjadi raja bagi mereka, terutama untuk memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Ya, tidak salah, Yesus memang pemimpin terbesar sepanjang sejarah manusia, tetapi bukan untuk memimpin dunia, melainkan pemimpin dari kerajaan surga. Yesus datang ke dunia ini tidak untuk bertahta di dunia, malah untuk menyerahkan nyawa bagi penebusan umat manusia. Karena begitu banyaknya orang berdatangan sehingga membuat Yesus tak sempat untuk makan dan beristirahat. Selain itu, yang lebih penting lagi, Yesus tidak merencanakan akan tinggal selama-lamanya di dunia ini. Ada waktunya, dan waktu yang tersedia juga tidak banyak. Yesus mesti kembali ke rumah Bapanya, karena di sanalah tahtanya berada. Untuk itu Yesus memanggil dan memilih 12 murid untuk diangkat menjadi rasul-rasulnya, untuk mewariskan tongkat gembala
memimpin umat yang dapat dipastikan akan terus bertambah, dan bukan saja dari daerah Yudea, melainkan dari seluruh dunia. Jadi, para pemimpin yang disebut sebagai Rasul Yesus ini harusnya sosok yang dapat menjadi suri tauladan, yang siap menjadi pelayan, bukan penguasa. Dan tentu Yesus telah mengetahui bahwa para rasul yang dipilihnya itu akan mengakhiri hidupnya secara tragis, menjadi martir. Maka Yesus berdoa semalam-malaman. Yesus berdoa kepada Allah Bapanya, sebab kita tahu bukan kehendak dirinya sendiri yang akan diputuskan, melainkan kehendak Bapanya yang di surga. Semestinya ini patut ditiru oleh para pemimpin kita, baik pemimpin gereja maupun para pemimpin bangsa. Janganlah memilih pemimpin hanya berdasarkan like-dislike, atau berdasarkan suku, agama, atau berdasarkan ciri-ciri fisik jasmani, apalagi memilih demi keuntungan diri sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan orang lain. Sebagai penganut Katolik, sudah semestinya kita bertekun di dalam doa untuk menerima pencerahan Roh Kudus pada saat kita memberikan hak suara pada pemilihan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, ada perbedaan utama pada pemilihan pemimpin gereja dan pemimpin pemerintahan. Pemimpin pemerintahan dipilih oleh rakyat, dan bahkan one man one vote. Sedangkan pemimpin gereja ditunjuk oleh pemimpin dari jenjang otoritas di atasnya. Dan memang sudah semestinya demikian. Untuk keperluan pelayanan gereja, pemimpin mesti dikader secara internal. Setidaknya di komunitas Katolik, kaderisasi tidak bisa dilakukan secara bebas oleh siapa saja. Mana bisa, misalnya, umat separoki berkumpul lalu memilih siapa yang mereka inginkan menjadi pastor paroki. Mana bisa begitu? Dan memang sudah semestinya juga pemimpin pemerintahan dipilih oleh rakyat secara bottom up. Karena memang rakyatlah sejatinya bos dari para pemimpin itu. Sementara bos daripada pemimpin gereja adalah Tuhan, bukan umat. Maka mesti dipanggil dan dipilih secara top down, karena mereka itu sejatinya adalah para wakil Tuhan. Hari ini kita diajak untuk berpesta, mengenang dua dari Rasul Yesus yang menjadi martir jauh di negeri orang, di negeri Persia. Mereka adalah Simon dan Yudas. Simon yang dimaksudkan di sini bukanlah Simon Petrus yang adalah Rasul utama Yesus, melainkan Simon yang disebut orang Zelot, yang berarti yang rajin. Dia dikenal sebagai saudara sepupu Yesus, saudara dari Rasul Yakobus Muda dan Yudas. Yudas juga bukan Yudas Iskariot, melainkan Yudas yang juga disebut Tadeus, yang artinya yang berani. Jadi, Simon dan Yudas ini masih saudaraan, yang rajin berduet dengan yang berani. Maka baiklah kita peringati secara bersamaan pada hari ini. Kisah hidup kedua rasul ini tidak tercatat di dalam Injil, hanya namanya saja yang dicantumkan. Tetapi cukup banyak catatan yang diakui oleh gereja kalau mereka berdua ini berasal dari keluarga miskin yang menjalani hidup secara sangat sederhana. Makanya dipilih sebagai pemimpin karena sudah terampil menjadi pelayan. Semoga renungan kita hari ini dapat memberi inspirasi bagi kita dalam melihat, mengenal, dan mencermati para calon pemimpin bangsa yang disodorkan kepada kita untuk dipilih, agar kita dapat menggunakan hak suara kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita yang di surga. Sebab hanya Allah Bapa kita satu-satunya yang akan menyodorkan pemimpin terbaik untuk kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 28 Oktober 2023. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.